Putrimu memukuli anak itu cukup parah. Mereka ingin menghubungi atasan kami. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Temuilah putrimu dulu. Kinran? Bagaimana kau sampai ke sini? Siapa yang membawanya ke sini? Aku punya caraku sendiri menangani ini. Kau benar-benar tidak ada harapan. Beraninya kau memukul Shu Shen? Tuan Shu adalah orang yang baik hati padamu. Apa kau bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya? Jika mereka menuntut, hidupmu akan hancur. Oh, ikutlah denganku dan minta maaflah pada Nenek Shu. Jika mereka tidak menuntut, bagus. Jika mereka melakukannya, kau telah membuat keluarga Lin kehilangan muka. Sebaiknya aku mengirimmu ke luar negeri, keluar dari pandangan dan pikiran. Nenek Shu, kami meminta maaf. Putriku tidak bermaksud untuk... Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Cucuku masih di rumah sakit. Kita akan terus menindaknya sampai tuntas. Nenek Shu, tolong pertimbangkan. Jian Xuan, kau bilang kau berada di luar kantor polisi? Ibu, aku dan kakak ada di sini. Bibi, apa yang terjadi? Kinran memukul anak seseorang. Cobalah untuk melakukan sesuatu. Ini semua tentang siswa. Tidak baik jika ini menjadi tidak terkendali. Baguslah kau ada di sini. Penyelamat kita telah tiba. Kalian semua keluarga Kinran, ku beritahu kalian tidak mungkin kita menyelesaikan ini secara pribadi. Dia akan masuk penjara. Ini perlu diselesaikan dengan benar. Lihat gadis itu, dia punya wajah yang licik. Dia tidak bisa menjadi orang baik. Paman dan Bibi, kakakku bukanlah seseorang yang akan menyebabkan masalah tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kak, Ibu, karena mereka tidak mau menyelesaikan secara pribadi, mari kita tangani secara resmi. Kakak mungkin tak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga, tapi kalau nenek tahu, Kinran, kau akan tamat kali ini. Nenek menyayangimu dan aku juga menyayangi cucuku. Nenek Shu, jangan impulsif. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada masalah ini. Kau tidak boleh ikut terlibat, Pang Mingyue. Pergilah. Karena kau ingin menangani ini secara resmi, aku juga ingin menangani ini secara resmi. Pang Mingyue, tidak. Petugas, apa dakwaan atas penyerangan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur? Pang Mingyue. Tapi Kinran tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya membantuku menghadapi orang jahat itu karena terpaksa. Dia tidak bersalah dan tidak perlu meminta maaf pada siapapun. Apa yang kau katakan? Seorang gadis seharusnya tidak berbicara seperti itu. Apa maksudmu? Cucuku bukan orang seperti itu. Ada kamera pengawas di perapatan toko buku. 3 tahun lalu, ada catatan kriminal di kota Ninghai. Kalian akan tahu yang kukatakan benar atau tidak jika kalian memeriksanya. Aku senang kalian memilih untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Pak polisi, kau belum memberitahuku apa hukuman dari kejahatan-kejahatan ini? Hukuman paling ringan beberapa bulan, paling berat 3 hingga 5 tahun. Ada apa? Kenapa wakil kepala dinas Sen belum juga datang? Selesai sudah. Bagaimana ini? Pak polisi, tolong kirim orang untuk memeriksa rekaman kamera pengawas terlebih dahulu. Catatan kriminal di kota Ninghai juga perlu dipindahkan ke sini. Baiklah, karena itu aku juga meminta kalian semua untuk membuat pernyataan lagi. Aku rasa kita harus lebih banyak menunjukkan kasih sayang dan kepercayaan kepada anak-anak. Jangan mudah percaya pada omongan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Sial, bagaimana bisa? Kepala Shen? Kepala Sen, kau datang tepat waktu. Gadis ini memukuli cucuku. Aku tidak bisa membiarkannya. Nenek, silakan duduk dulu. Aku akan menangani masalah ini. Aku merasa lega karena kau ada di sini. Jadi mereka tidak akan menakutiku lagi. Aku seorang wanita tua, tidak kuat menghadapi tekanan. Aku baru saja menerima telepon dari rumah sakit.
cacat tingkat 2. Keluargamu ini sepertinya melakukan pembelaan diri yang berlebihan. Kepala Dinas Shen, sebenarnya dalam kasus ini, Shu Shen yang lebih dulu melakukan penyerangan. Ternyata Tuan Muda Lin, aku sudah mengerti jalannya kejadian, tapi Shu Shen masih di rumah sakit dan belum bisa memberikan keterangan. Aku hanya menjalankan tugasku, aku tidak bisa melepaskan garis ini. Ji Xuan, dia siapa? Dia wakil kepala Dinas Shen dari Yun Sheng. Keluarga Lin tidak terlalu dekat dengannya. Aku harus bertanya pada kakak ipar apa dia punya jalan keluar. Dia bilang hanya menjalankan tugas, ini seperti memberi peringatan padaku. Aku hanya mengikuti aturan. Gadis ini tidak bisa dibebaskan tanpa keterangan. Bawa semua orang ini masuk. Ini agak sulit, mungkin hari ini tidak bisa membawa Qinran pulang. Permisi, siapa Nona Qinran? Kepala Dinas Jiang memintamu ke kantor pusat. Sepertinya aku tidak kenal orang bernama Jiang. Siapa dia? Aku Qinran. Kepala Dinas Jiang? Mungkinkah Jiang Hui? Tidak mungkin. Nona Qin, silakan ikut saya. Aku tidak akan terseret masalah ini, kan? Silakan duduk dulu. Sudah ada yang dikirim untuk menyelidiki kasus ini. Aku mengira terjadi sesuatu yang serius karena kau begitu cemas. Aku tidak berani meremehkan tuan muda ini, tapi tidak disangka ini hanya masalah antara anak SMA. Tuan muda kita ini kalau di zaman dulu pasti dia jadi raja yang bodoh. Benar juga. Hanya dengan satu telepon masalah bisa selesai, tapi harus merepotkan Jiang Hui. Paman Jiang, nanti aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak ada di Yun Sheng, masalah ini akan sulit diselesaikan. Jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu kalau aku diasingkan ke sini oleh kakek? Aku juga tidak tahu kapan beliau akan memaafkanku dan mengizinkanku kembali ke ibu kota. Beberapa saat yang lalu. Tuan Muda Jun, kenapa Qinran belum datang? Dia mengirim pesan padaku mengatakan ada urusan mendadak. Lalu ketika aku balas pesannya, dia tidak membalas lagi. Apa? Tuan Shu, kau bilang Qinran? Apa yang terjadi padanya? Hubungi Paman Jiang Dongye, Jiang Hui. Sekarang dia ada di Yun Sheng. Qinran mengalami masalah. Aku akan segera menghubunginya. Baru saja selesai memberitahu Tuan Shu untuk mengganti nomor kontrak daruratnya menjadi milikku. Lalu terjadi hal seperti ini. Apa ini sudah takdir? Kepala Dinas Jiang, Nona Qin sudah datang. Perlihatkan tangan kananmu. Iya, bagaimana dia bisa tahu tanganku terluka? Sebelumnya banyak orang yang tidak menyadarinya. Shengmu, ambilkan kotak P3K di mobilku.